Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 059 akan mempresentasikan final report yang sudah kami buat untuk praktikum perancangan bisnis dan fasilitas industri. Dengan beranggotakan Saya Nisha Istiazah Candraning Tias. Saya Febriela Aulia Siregar. dan saya sendiri Naufal Abius Zahran Sukmana. Bagian pertama untuk di TEKMI, Contents Techno-Economy Contents. Gambaran umum bisnis, untuk nama perusahaannya itu FRI 059 Company, sektor perusahaannya manufaktur, deskripsi produknya ini, produk 3-in-1 Meat Skewers, merupakan alat pemotong daging multifungsi yang dapat memotong daging secara cepat dengan bentuk yang seragam. Alat ini juga memiliki fitur yaitu, mini cutting board dan juga hand grip. Lalu visinya menjadi perusahaan manufaktur terpercaya dan terjamin keamanannya di Indonesia, dengan produk utamanya yaitu 3-in-1 Meat Skewers. Terdapat misinya yang pertama, menyediakan produk alat bantu rumah tangga yang terbaik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menciptakan suasana yang baik bagi karyawan sebagai kebanggaan dalam bekerja. Yang terakhir, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. Lalu ada value chains. Value chain ini terdiri dari support activities dan primary activities. Untuk support activities dapat dibagi menjadi infrastruktur, hire management, tech development, dan procurement. Untuk primary activities dapat dibagi menjadi inbound logistics, operation, outbound logistics, marketing and sales, and services. Lalu lanjut ke struktur organisasi, bisa dilihat sebelum perekrutan di layar kaca dan setelah perekrutan di layar kaca ini. Dan di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Lalu untuk analisis STP, segmenting. Di geografis, 3-in-1 Meat Skewers akan dijual di lingkungan rumah tangga di Jawa Barat. Untuk demografis, produk kami adalah alat bantu rumah tangga yang dikhususkan untuk membantu kegiatan memasak. Untuk psikografis, produk kami akan dijual kepada rumah tangga dengan pendapatan menengah ke atas. Hal ini dikarenakan perusahaan berfokus pada kualitas produk yang berakibat pada harga produk yang lebih mahal, dan juga kebanyakan rumah tangga dengan pendapatan menengah ke atas memiliki istri yang juga bekerja di luar rumah, sehingga waktu yang digunakan itu sangat sebentar atau terbatas. Untuk behavior-nya itu, perusahaan berfokus pada kualitas produk dan fitur yang ditawarkan pada produk ini. Hal ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Untuk targetingnya, perusahaan menggunakan single segment karena penjualannya hanya ditujukan kepada rumah tangga. Sistem penjualan yang digunakan untuk menjual produk ini adalah dengan pelanggan mengunjungi website penjualan 3-in-1 Meat Skewers, dan pelanggan bisa langsung membeli produk tersebut melalui websitenya atau melalui e-commerce. Untuk positioning, produk kami merupakan alat bantu masak yang dapat mempermudah dalam proses pemotongan daging, sehingga dapat memangkas waktu pada proses pemotongan daging. Nah, supaya menarik konsumen agar mengetahui produk kami membuat sebuah tagline yaitu potong cepat, gizi terpenuhi. Dengan adanya tagline, maka produk produk kami dapat memosisikan konsumen di rumah tangga. Untuk marketing mix, di produknya itu, 3-in-1 Meat Skewers adalah alat memotong daging dengan cepat dan bentuk yang seragam serta memiliki berbagai fungsi. Place-nya, perusahaan ini memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produk dan bahan baku yang beralokasi di Dayeuh, Kolot, Bandung. Price-nya itu 1 unit dari produk kami akan dijual seharga Rp1.203.938. Untuk promosinya itu kami akan mempromosikan produk kami melalui Instagram atau media sosial dan juga Google Ads. Di Instagram, di Instagram ini kami akan mempromosikan sebanyak 96 kali per tahun atau sama dengan 2 kali dalam seminggu. Untuk biaya 1 kali promosi sebesar Rp25.000, dan jika kalkulasi untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Untuk Google Ads,
produk akan dipromosikan melalui Google Ads ini 36 kali selama setahun atau per tahun. Biaya 1 kali promosi sebesar 50.000, jadi biaya untuk 1 tahun itu sebesar 1.800.000. Kenapa menggunakan Google Ads dan Instagram? Karena Instagram itu dapat sering digunakan oleh ibu-ibu zaman sekarang, khususnya untuk ibu-ibu yang eee, tidak mempunyai waktu untuk memasak atau bekerja di luar rumah. Lalu untuk Google Ads ini, karena setiap harinya dan setiap kegiatan menggunakan Google, sehingga produk kami bakal muncul di iklan-iklan di produk Google, dan tujuannya ini dalam bentuk visual sehingga akan menarik pelanggan yang memang sedang membutuhkan. Selanjutnya ada rencana produksi, jadi kami melakukan demand forecasting dan didapatkan demand-nya itu kurang lebih 6.498. Kemudian terdapat peningkatan target penjualan sebesar 0,1% per tahun, maka dikalkulasikan sehingga kita mendapatkan target penjualan berdasarkan survei lapangan, dan juga kita juga menghitung production volume dan didapatkan seperti yang ada pada di PowerPoint. Selanjutnya yaitu estimated marketing cost. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan Instagram dan Google Ads. Pada tahun 2022, cost promotion di Instagram itu kurang lebih 2,4 juta dan untuk Google Ads 1,8 juta, sehingga diperoleh total 4,2 juta. Nah, untuk tiap tahunnya terdapat kenaikan harga kurang lebih 2%, sehingga harganya naik, dan untuk total harga tahun-tahun berikutnya bisa dilihat pada layar. Lalu berikut ini ada rencana SDM sebelum rekrutasi. Untuk setiap posisinya itu terdapat 1 orang karyawan, kecuali untuk operator production terdapat 17 karyawan pada tahun 2022, dan untuk tahun 2023 dan 2024 operator production-nya nambah menjadi 18. Sehingga untuk total di tahun 2022 itu ada 23, dan untuk 2023 sampai 2024 itu ada kurang lebih 24 orang. Kemudian berikut ini adalah rencana SDM setelah rekrutasi. Untuk di sini terdapat penambahan posisi, sehingga pada tahun 2025 jumlah dari seluruh posisi adalah kurang lebih 28 orang, dan untuk tahun 2026 juga sama 28 orang. Lalu di sini ada direct labor cost planning. Untuk cost description-nya itu ada salaries and allowance, total recruitment, accident insurance, life insurance, healthcare insurance, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat increase percentage-nya untuk setiap deskripsi, akan tetapi untuk total untuk rekrutmen tidak terdapat increase karena rekrutmen hanya dilakukan tiap berapa tahun sekali. Next. Nah, berikut ini adalah lanjutan dari direct labor cost planning yang tadi. Kemudian setelah dikalkulasikan, kita akan mendapatkan total seperti yang ada pada total yang dikuningin di bawah tabel. Next. Selanjutnya ada indirect labor cost planning. Di sini untuk indirect labor cost planning ini di tiap description-nya juga memiliki increase percentage, akan tapi untuk rekrutmen tidak, dikarenakan untuk rekrutmennya sendiri, si pekerjanya ini berdasarkan kontrak, jadi tidak menentu untuk setiap tahunnya. Next. Berikut ini lanjutan dari tabel yang sebelumnya, yaitu indirect labor cost planning. Berikut ini adalah total dari keseluruhan cost maupun tahun yang ada, dapat dilihat pada total yang dikuningin pada tabel di bawah. Selanjutnya adalah executive labor cost. Nah, perhitungan executive labor cost sama dengan perhitungan dari direct labor cost dan indirect labor cost yang dapat dilihat pada layar. Next.
Nah, berikut adalah total dari perhitungan executive labor cost, di mana dihitung dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Next. Nah, selanjutnya kita menghitung proyeksi keuangan. Nah, pada proyeksi keuangan ini akan dihitung semua biaya yang digunakan untuk semua biaya yang digunakan pada FRI 59 yang terdiri dari direct cost, factory overhead cost, dan operating cost yang dapat dilihat pada layar. Dari proyeksi keuangan ini akan didapatkan total production cost and operational pada tahun 2022 sampai tahun 2026. Next. Nah, selanjutnya itu ada fund requirement yang terdiri dari fixed investment, working capital, initiation setup cost, dan trademark cost dengan besaran yang dapat dilihat pada layar. Nah, untuk mendapatkan biaya ini, FRI 59 Company mendapatkan biaya terbagi dua, yaitu dari owner equity sebesar 80% dan bank loan sebesar 20%, dengan total sebesar Rp1.102.188.494. Next. Nah, setelah itu kita menghitung cost of goods sold atau untuk menghitung biaya dari produksi untuk produk 3-in-1 meat skewers. Dari perhitungan cost of goods sold didapatkan cost of goods sold per produk sebesar pada tahun 2022 sebesar 1.003.282. Nah, untuk menghitung harga produk yang dijual oleh FRI 59 Company dapat dilihat pada layar. Next. Nah, di sini untuk menghitung product selling cost yang telah saya sebutkan tadi dibutuhkan persen profit, company's profit, selling cost per produk. Nah, untuk persen profit sendiri pada tahun 2022, FRI 59 Company mengambil persen profit sebesar 20% dan meningkat 5% setiap tahunnya. Nah, untuk selling cost rounding per produk untuk tahun 2022 atau harga jual produk kita di tahun 2022 adalah sebesar Rp1.204.000. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya dapat dilihat pada layar. Next. Nah, selanjutnya akan dihitung profit loss. Nah, pada profit loss ini akan dihitung income, cost of goods sold, cost of goods manufacture, factory overhead cost, dan operational cost. Nah, untuk perhitungan profit loss sendiri dapat dilihat pada layar. Akhir dari perhitungan profit loss akan didapatkan earning after interest and tax yang dapat dilihat pada layar untuk besarannya di setiap tahun. Next, selanjutnya setelah kita menghitung proyeksi keuangan, yang selanjutnya kita menghitung analisis kelayakan dari FRI 059 Company ini. Nah, yang pertama adalah kita menghitung NPV dan payback period. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa besaran NPV yang didapatkan oleh FRI 59 Company pada tahun 2026 adalah sebesar Rp706.016.048, di mana besaran ini adalah lebih besar dari 0, yang mana berarti FRI 59 Company layak untuk dijalankan. Nah, untuk payback periodnya sendiri dibutuhkan waktu sekitar 3,8 tahun untuk mengembalikan capital spending pada periode pertama. Selanjutnya adalah kita menghitung IRR. Nah, untuk IRR sendiri dapat dilihat bahwa didapatkan IRR sebesar 19,89%, di mana nilai IRR ini lebih besar dari MIRR, maka FRI 059 Company layak untuk dijalankan. Selanjutnya, next, perhitungan BCR.
Nah, pada perhitungan BCR ini didapatkan nilai BCR yaitu lebih besar dari 1, yaitu sebesar 1,17. Nah, dari perhitungan BCR ini dapat dipastikan bahwa FRI 59 Company layak dan profitable untuk dijalankan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Langsung kita ke bagian 2 untuk praktikum PFT. Yang pertama ini ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Untuk di alternatif company A, dari supplier ke FRI 059, terdapat supplier yang bernama Daypart Shop ke FRI 059 dengan berjarak 14 km. Untuk di company B, 13,9 km, dan untuk di company C, 10,7 km. Bandung Kardus ke FRI 059 di company A sejarak 20,1 km, untuk di company B 20,1 km, dan untuk di company C yaitu 17 km. Untuk di Sinar Terang ke FRI 59 di company A itu berjarak 13,5 km, dan untuk di company B itu 14,5 km, untuk di company C 10,2 km. Nah, di sini terdapat pemilihan lokasi dengan faktor rating. Faktornya itu ada UMK, Land Cost Availability Land, Supplier Distance, Natural Disaster Risk, Air Quality, Energy and Water Resource, dan Transportation Access. Untuk menentukan skor di faktor kuantitatif, terdapat alternatif company A, B, dan C. Di setiap UMK itu terdapat harga-harga yang berbeda di setiap company-nya. Lalu di land cost-nya juga sama. Untuk availability land-nya itu luas dari tanahnya tersebut. Di setiap company tentunya berbeda-beda. Lalu untuk distance-nya dari supplier dari alternatif A ke B ke C itu berbeda. Nah, lalu untuk dinormalisasikan setelah didapatkan skornya, lalu dinormalisasikan dengan hasil seperti pada layar. Nah, lalu tadi sudah menghitung atau menentukan skor untuk faktor kuantitatif, sekarang menentukan skor untuk faktor kualitatif. Nah, untuk faktor kualitatif terdapat Natural Disaster Risk, Air Quality, Energy and Water Resource, dan Transportation Access. Di setiap alternatif di company A, company B, maupun company C terdapat skor yang berbeda-beda. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, setelah kita menghitung skor untuk setiap faktor kuantitatif dan kualitatif, selanjutnya kita akan melakukan faktor rating, di mana faktor rating ini digunakan untuk memilih alternatif terbaik. Nah, dapat dilihat pada layar bahwa alternatif 1 mendapatkan total faktor rating sebesar 80,65, alternatif 2 sebesar 68,23, dan alternatif 3 sebesar 82,37. Dari hasil ini diputuskan untuk membangun pabrik di Kota Bandung karena mempunyai nilai faktor rating terbesar yaitu sebesar 82,37. Nah, selanjutnya adalah routing sheet. Untuk membuat routing sheet dibutuhkan beberapa data. Yang pertama ada demand, yaitu sebesar 6.498 unit per tahun. Selanjutnya adalah banyaknya hari kerja, yaitu sebanyak 240 hari per tahun. Selanjutnya itu adalah jam kerja sebanyak 8 jam per hari. Dan hari kerjanya yaitu sebanyak 5 hari per minggu. Nah, berikut adalah routing sheet dari produksi 3-in-1 meat skewers yang dapat dilihat pada layar. Dari routing sheet ini didapatkan total actual machine required sebanyak 15 unit. Nah, berikut adalah hasil dari stacking dan jumlah MAH terpilih. Nah, di sini
didapatkan unit lot terpilih adalah sebanyak 37 dengan total MAH sama dengan 3 dan waktu optimumnya sebesar 1322 menit. Next. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk frekuensi setiap aktivitas adalah sebanyak 1 kali setiap aktivitasnya. Selanjutnya adalah luas area dari FRI 059 Company. Di sini ada beberapa facility names seperti cutting machine area, milling machine area, dan lainnya sampai bawah hingga area shipping. Dan untuk total area dari fasilitas-fasilitas kami yaitu sebesar 762 meter persegi. Next. Kemudian ada material handling cost. Untuk yang di kiri ini ada from to dari rek GBBU ke sampai W ke area shipping. Nah, untuk total material handling cost-nya sendiri ini ada Rp573.902. Berikut ini adalah from to chart dengan total cost kurang lebih sebesar Rp573.000. Bisa dilihat lebih jelasnya pada PowerPoint. Next. Selanjutnya, berikut ini adalah initial layout dari FRI 059 Company setelah ARC. Di sini ada GBBU, rek, shipping, dan untuk area lainnya yang diinisialkan dengan huruf-huruf seperti pada gambar. Next. Kemudian selanjutnya adalah final layout dari FRI 059 Company yang akan ditunjukkan dengan video dari SketchUp FRI 059 Company. Baik, sekian presentasi dari final report untuk FRI 059 Company. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.